Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk sahabat bangsa olahraga dimanapun berada. Setelah kemenangan Arema FC menghadapi Semen Padang, Marcos Santos mengatakan kunci tekuk Semen Padang dan juga menyampaikan keresahannya chemistry yang tak pernah stabil. Serta pelatih Semen Padang FC Dejan Antonik yang menyoroti tekanan dari Arema FC. Arema FC sukses meraih kemenangan saat bertandang ke markas Semen Padang dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Gelora Olahraga Haji Agus Salim, anak asuh Marcos Santos menang dengan skor 1-2. Unggul 2 gol di babak pertama membuat Arema FC cukup nyaman dalam mengontrol jalannya pertandingan sebelum akhirnya dibalas 1 gol oleh Semen Padang di babak kedua melalui titik penalti. Pelatih asal Brasil menyampaikan kemenangan ini tidak lepas dari pertahanan Arema FC yang dinilainya cukup kokoh, serta unggul 2 gol di awal pertandingan yang membuat para pemain Arema termotivasi untuk memenangkan pertandingan hingga menit terakhir. Marcos pun memuji para pemain yang tampil luar biasa karena mau bekerja keras dan memberikan permainan terbaik, terutama di babak pertama. Selamat untuk pemain karena disiplin mereka cukup bagus. Di babak kedua ada Odivan, Balinsa, dan Anwar yang tampil juga cukup bagus. Ia tak bisa membayangkan apabila Arema FC tidak unggul cepat 2 gol di babak pertama. Pasalnya di babak kedua, Semen Padang mengontrol jalannya pertandingan dan memberikan tekanan penuh kepada lini belakang Arema FC. Alhasil, anak asuh Dejan Antonik ini sukses mencetak 1 gol meskipun itu hanya dilakukan melalui titik penalti. Meski demikian, Marcos tetap merasa was-was setelah tim tuan rumah mampu memperkecil kedudukan. Akan tetapi, hingga wasit meniup peluit akhir, pertandingan tetap dimenangkan oleh Arema FC yang mampu mempertahankan skor tetap 1-2. Kalau kami tidak melakukan gol cepat, Semen Padang akan terus menekan kami dan akhir mendapat penalti. Tapi saya senang pertahanan Arema FC cukup bagus, tegas Marcos Santos. Di sisi lain, performa Arema FC di awal kompetisi Super League bisa dikatakan masih belum stabil. Singoedan kini masih berkutat di papan tengah klasemen sementara dan masih cukup kesulitan menghadapi persaingan di papan atas klasemen musim ini. Sempat tak terkalahkan di 4 pertandingan awal, performa Arema FC justru merosot di beberapa pertandingan berikutnya. 3 kekalahan beruntun di kandang hingga belum terkalahkan di kandang lawan sampai pekan ke-11 menjadi catatan Arema FC sejauh ini. Kondisi ini pun cukup mengganggu pikiran pelatih Arema FC Marcos Santos. Ia mengatakan kalau dalam beberapa pertandingan ini timnya dalam kondisi yang cukup sulit, terutama setelah dikalahkan Borneo FC di kandang sendiri pada pekan ke-9 kemarin. Selama pertandingan kemarin, kami tampil tidak konsisten. Kami belum mampu meraih hasil yang konsisten secara berturut dan tim sedang berada di masa sulit. Sebagai juru taktik, Marcos Santos terus berupaya mengatasi situasi sulit Arema FC dan memberikan strategi terbaik di setiap pertandingan. Sayangnya, performa tim di Liga masih jauh dari harapannya. Padahal menurut dia, Arema FC dihuni oleh pemain-pemain berkualitas yang tidak seharusnya berada dalam keadaan seperti ini. Kami punya tim yang seharusnya tidak berada dalam posisi yang membahayakan. Arema adalah tim besar, jadi kami harus selalu mempersiapkan sesuatu hal dengan baik dan tentunya berusaha bermain bagus di setiap pertandingan. Kurang stabilnya performa Arema FC diperparah dengan banyaknya koleksi kartu yang didapatkan oleh para pemain. Sampai pekan ke-9, Arema sudah mengoleksi 4 kartu merah. Ada 4 pemain yang terkena kartu merah. Tentu saja kondisi ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih asal Brasil tersebut. Mungkin pemain harus lebih bersabar sedikit dan lebih berhati-hati lagi saat pertandingan, pesan Marcos Santos. Situasi tersebut membuat beberapa komposisi pemain di skuad utama kerap mengalami beberapa perubahan.
Meski di awal kepemimpinannya sebagai pelatih Arema FC, Marco Santos ingin membangun chemistry terlebih dahulu. Belum stabilnya performa Arema FC juga sempat diprotes oleh Aremania yang menganggap penampilan Arema FC kurang garang, terutama saat bermain di kandang sendiri. Bahkan sambil bercanda, beberapa Aremania menyampaikan Arema tidak perlu bermain di kandang lagi, main away terus saja. Tuntutan agar Arema FC konsisten meraih kemenangan juga disuarakan oleh Aremania pasca pertandingan menghadapi Borneo FC. Pelatih asal Brasil yang mendengar langsung suara Aremania berjanji untuk memperbaiki performa Arema FC, terutama saat bermain di kandang sendiri. Kami harus bekerja keras dan mengakhiri penderitaan ini dengan hasil yang lebih baik. Kita akan lihat ke depan bagaimana konsistensi Arema FC, terutama di laga kandang yang hingga kini belum menuai hasil yang cukup memuaskan. Di sisi lain, pelatih baru Semen Padang, Dejan Antonik, mengakui babak pertama Semen Padang yang agak kendur dan menyoroti tekanan Arema FC. Pelatih kepala Semen Padang Dejan Antonik mengakui timnya tampil kurang maksimal di babak pertama saat menghadapi Arema FC. Sehingga pada babak pertama itu Semen Padang harus tertinggal 0-2 atas tamunya Arema FC. Tandingan yang dipimpin wasit Nendi Rohaindi itu berakhir dengan kekalahan 1-2 untuk Semen Padang. Saya melihat babak pertama kita kurang bagus. Coba lihat, kita sudah tahu ini masalah kunci kita. Kita harus bikin 5 kesempatan dulu baru bisa mencetak gol. Kita tidak punya gol yang mudah. Lihat Arema babak pertama, 3 kali onshot, 2 gol. Pelatih asal Serbia itu menilai meski secara permainan timnya sempat tertinggal, namun semangat juang para pemain patut diapresiasi karena mampu tampil lebih baik setelah turun minum. Yang bikin saya senang karena anak-anak di babak kedua berubah. Kita ubah sistem dari 4-3-3 menjadi 4-1-4-1. Dan dari situ kita dapat banyak peluang. Sementara di sini pelatih hanya bisa bawa anak-anak sampai depan pintu, tapi pintunya mereka sendiri yang harus buka kalau mau bikin gol. Dejan menjelaskan salah satu faktor penyebab permainan babak pertama tidak berkembang adalah tekanan tinggi yang dilakukan oleh Arema FC yang membuat para pemainnya sulit mengalirkan bola dengan baik. Arema tidak memberikan waktu untuk kita main sesuai rencana. Mereka tekan 2 stopper kita. Solusi di tengah tidak ada. Jadi terpaksa kita main long pass. Dan dari awal kita tidak mau main seperti itu, tapi kadang di sepak bola situasinya memaksa kita untuk melakukan seperti itu. Ia pun juga menyoroti masih seringnya terjadi kesalahan umpan antar pemain. Menurutnya hal tersebut bukan karena kurang latihan, melainkan perbedaan antara kondisi latihan dan situasi pada pertandingan sebenarnya. Begitu disampaikan oleh Dejan Antonik, pelatih baru Semen Padang FC yang baru kali ini bergabung di bench pemain. Sebelumnya sudah datang namun belum bisa bergabung di bench dan hanya melihat dari tribun. Semoga bermanfaat informasi yang kami sampaikan dan akan kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya Super League 2025-2026. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman subscriber yang telah dengan ikhlas menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Semoga menjadi amal. Sampai bertemu pada video-video kami selanjutnya.